Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu CGP hebat angkatan 11? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga senantiasa Allah memberi kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa di pertemuan uh, Rukol modul 1.1 yaitu di sesi 2. Bapak Ibu mohon izin saya share dulu ya Bapak Ibu ya. Untuk rukol sore hari ini yaitu modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara sesi 2 yaitu di forum diskusi. Untuk identitas modul yaitu paket modul paradigma dan visi guru penggerak. Modulnya refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Sesi ini adalah sesi ruang kolaborasi, di mana 3 jam pelajaran. Untuk kompetensi lulusan yang dituju yaitu guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Selanjutnya, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan dan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Selanjutnya, capaian umum dalam modul ini yaitu CGP mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas kolerasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Selanjutnya, CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pengembang karakter. Kemudian capaian khususnya yaitu secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu CGP untuk mampu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah. Selanjutnya, agenda pada sore hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua refleksi pembelajaran modul, kemudian aktivitas sesi, selanjutnya review aktivitas pembelajaran, dan yang kelima yaitu penutup. Untuk pembukaan yaitu berdoa, kami mohon kepada relawan untuk memimpin doa pada pertemuan hari ini. Monggo dipersilahkan. Iya, Bu Upik silahkan untuk memimpin doa. Ya, marilah teman-teman kita berdoa dulu supaya kegiatan kita bisa terlaksana dengan baik. Silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Upik sudah memimpin doa. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan ice breaking agar pertemuan pada siang hari ini, sore hari ini tambah semangat. Kami mohon kepada yang pertama Bu Eni untuk membacakan sebuah puisi, Aku Melihat Indonesia. Untuk paragraf pertama, silahkan Bu Eni. Ya, terima kasih.
Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai. Ngeliep itu aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Sudah, Bu? Iya, iya, bagus. Terima kasih, Bu Eni. Selanjutnya, Bu Susmita, dilanjutkan Bu Susmita. Siap, Ibu. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Iya, luar biasa. Selanjutnya yang terakhir, Bu Upik. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Iya, terima kasih. Sudah membacakan puisi dengan harapan dengan CGP tadi sudah membacakan puisi tadi akan bisa memajukan Indonesia dengan belajar di program guru penggerak ini. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran pada sore hari ini, calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan pemikiran KHD. Kemudian yang kedua, calon guru penggerak mendapatkan masukan dari rekan-rekan luar, yaitu dari kelompok lain tentang hasil diskusi yang dipresentasikan. Kemudian skenario pembelajaran pada sore hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, tadi sudah dibuka. Kemudian yang kedua presentasi, nanti CGP akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok terkait pemikiran KHD dalam konteks lokal sosial budaya di daerah masing-masing. Nanti diceritakan. Kemudian CGP memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok lain. Dilanjutkan dengan penguatan. Artinya nanti hasil diskusi yang sudah dijalankan pada sesi presentasi terkait penerapan pemikiran KHD dalam konteks luar sosial budaya di daerah masing-masing. Kemudian untuk penutup nanti akan saya ingatkan tahapan belajar selanjutnya. Kemudian nanti ditutup dan akan foto bersama. Bapak Ibu seperti kemarin sudah membuat kesepakatan. Ini kesepakatan yang kemarin saya tampilkan kembali. Mudah-mudahan Bapak Ibu sepakat. Bagaimana, barangkali ada yang mau ditambahkan? Apa cukup Bapak Ibu? Cukup, Bu. Cukup? Iya. Terima kasih. Dilanjutkan untuk presentasi kelompok, di mana nanti satu kelompok akan bertanggung jawab, nanti dibagi tugas, ada yang jadi presenter, kemudian ada yang memberi tanggapan, kemudian ada yang
penanya, kemudian ada yang menjawab, dan juga ada yang bertugas sebagai penulis atau notulen. Selanjutnya, presentasi kelompok. Untuk total keseluruhan waktu, masing-masing kelompok adalah 30 menit, kemudian 15 menit untuk presentasi, 8 menit untuk tanggapan, 7 menit untuk tanya jawab. Kemudian presenter mempunyai waktu 15 menit untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Kemudian penanggap mempunyai 8 menit untuk memberikan tanggapan positif dari hasil presentasi kelompok lain. Selanjutnya, penanya silahkan memberi pertanyaan kepada kelompok lain dan dijawab oleh penjawab dari kelompok presentasi. Selanjutnya, apabila ada sisa waktu, anggota lain boleh memberi pertanyaan kepada anggota lain dalam kelompok presentasi, juga bisa memberi tambahan jawaban seperti itu. Silahkan kepada Bapak Ibu sesuai dengan kelompoknya, kelompok mana yang sudah siap untuk mempresentasikan. Monggo, kelompok 1 dulu, apa kelompok 2? Silahkan. Oh iya, Bu Susmita, kelompok 1, iya, dipersilahkan. Terima kasih Ibu. Pada kelompok 2, Bu Eni bisa membantu saya untuk memandu kegiatan. Moderator ya. Ya, moderator Bu. Oke, kami dari kelompok 2, teman-teman kami minta izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibawakan oleh Bu Susmita tentang filosofi pendidikan Gadjah Dewantara. Silakan Bu Susmita. Ya Bu, terima kasih. Izin share screen Bu. Ya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah Bu. Ya, Bapak Ibu calon guru penggerak yang hebat, luar biasa. Pada kesempatan ini kami dari kelompok B2 akan menyampaikan hasil diskusi kegiatan pada sesi ruang kolaborasi. Implementasi nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari kegiatan implementasi ini kami akan sepakat sudah membahas tentang permainan kubak sodor atau galah asin, adalah salah satu permainan tradisional di daerah istimewa Yogyakarta yang merupakan permainan yang tekniknya yaitu menghalangi untuk mencapai garis akhir dan dimainkan oleh 2 tim dan masing-masing terdiri dari 3 orang. Eksplorasi nilai luhur sosial budaya daerah asal yang terkait dengan kekuatan kodrat murid sebagai manusia dan anggota masyarakat yang sesuai dengan pemikiran KHD, yaitu permainan kubak sodor. Penguatan karakter murid yang diperoleh dari konteks sosial budaya tersebut yaitu adanya interaksi kepada sesama, kerjasama, gotong royong, taktik berpikir dan bergerak untuk melakukan sesuatu. Kemudian salah satu konsep budaya di Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan konsep Trisakti, jiwa yang terdiri dari cipta, rasa, dan karsa, ini mengandung maksud bahwa untuk melaksanakan segala sesuatu maka harus ada kombinasi yang sinergis antara hasil olah pikir, hasil rasa, dan motivasi yang kuat di dalam dirinya. Satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah yang sesuai dengan konteks lokal sosial budaya daerah, yaitu 1.
memperkuat karakter siswa melalui cita rasa karsa. Yang kedua, menumbuhkan nilai kejujuran, kebersamaan, dan budi pekerti yang luhur. Demikian paparan dari kelompok kami. Waktu saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bu Susmita yang telah memaparkan hasil diskusi kelompok 1. Kepada kelompok 2, monggo dipersilakan untuk menanggapi atau barangkali ada pertanyaan yang berkaitan dengan hasil paparan kelompok kami. Silakan kelompok Ya. 2. Saya hanya ingin menanggapi saja, Bu Eni. Saya setuju dengan apa yang dipaparkan oleh kelompok 1, bahwa dari permainan gebak sodor ini bisa menimbulkan atau memperkuat karakter siswa, terutama dalam kebersamaan, budi pekerti, dan nilai kejujuran. Hanya itu saja, Bu. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Bu Upik Aimana. Ini yang berarti memperkuat dari hasil diskusi kelompok kami. Ya, terima kasih. Masih ada lagi barangkali sudah cukup ya. Kita ini tadi ada tambahan dari kelompok 2. Nanti monggo diperbaiki Ibu. Terima kasih. Demikian presentasi kelompok 1. Waktu kami kembalikan kepada Ibu Fasil. Silakan Ibu Fasil. Iya, terima kasih kelompok 1, luar biasa sekali, dan ada tanggapan dari kelompok lainnya. Sangat semangat sekali. Nanti penguatan di akhir akan saya sampaikan. Dilanjutkan kepada kelompok 2, silahkan. Kelompok 2 sudah siap? Iya, Bu Eni, terima kasih. Silahkan, Bu Eni, kelompok 2. Saya aja, Bu. Saya aja, Bu. Oke. Izin share screen, Bu. Iya, ya silahkan, Bu Upik. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, Bu. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kekuatan konteks sosial di daerah yang sejalan dengan pemikiran KHD. Ada dolanan, rewang, tahlilan, dan nyadran. Untuk dolanan ini kaitannya dengan kodrat anak, yaitu bermain. Nanti metode belajar bermain akan memberikan semangat kepada anak dalam pembelajaran. Untuk rewang sendiri ini terkait dengan semboyan Ingarso Sung Tulodo, artinya budaya rewang-rewang dapat dijadikan sebagai contoh dalam penerapan pembelajaran di sekolah yang tujuannya membentuk karakter siswa seperti gotong royong, kebersamaan, kepekaan sosial sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk tahlilan ini adalah kegiatan doa bersama, contohnya dalam mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Jadi sesuai dengan trikon asas konsentris, menghargai semua manusia tanpa memandang status sosial. Jadi warga bersama-sama berdoa tanpa memandang status sosial dari orang yang didoakan. Untuk nyadran ini adalah tradisi sebelum kita masuk bulan puasa Ramadan, jadi kita ada bersih kubur, kemudian setelah itu kita ada acara makan bersama. Untuk kesepakatannya, kami menyepakati bahwa pemikiran KHD yang menebalkan laku murid sesuai dengan konteks lokal sosial budaya dapat diterapkan, contohnya dalam permainan dolanan itu gobak sodor dapat dijadikan sebagai contoh dalam pembelajaran kelompok maupun individu di sekolah, dan tujuannya untuk membentuk karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk penerapan di sekolah, contohnya ini penyelesaian tugas atau kegiatan kelompok, membersihkan kelas saat piket, kemudian saat ekskul ada membuat drag bar bersama-sama, dan lain sebagainya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang mau menanggapi atau memberikan, silakan. Silakan,
Mungkin ada kelompok lain yang, ya silakan Bu Sus. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Ini untuk presentasi kelompok 1 sangat luar biasa, bagus Bu. Dan di situ juga tadi menjelaskan tentang kebudayaan rewang Bu ya. Ternyata kebudayaan rewang ini juga mengandung filosofi tentang penerapan nilai luhur dari Ki Hajar Dewantara yang nanti bisa diterapkan dalam sekolah kita. Yang saya tanyakan, kalau mungkin di tempatnya Bu Upi, rewang itu apakah nilai sosial atau masih ada yang diberi sedikit upah atau bagaimana itu Bu? Mohon penjelasannya Bu. Secara umum karena saya masih tinggal di desa ya Bu Susmiti, untuk memang benar-benar ini kegiatannya kegiatan sosial, tidak ada unsur transaksional seperti harus ada kewajiban memberikan pembayaran untuk bantuan tersebut. Jadi paling ya tinggal hanya pengertian dari pihak yang dibantu saja begitu, Bu Susmita. Oh iya, ya berarti sosial Bu ya. Ya. Saya hanya menambahi saja Bu, itu untuk hasil paparannya tadi ada tulisan yang kurang lengkap, mohon nanti untuk bisa dilengkapi saja Bu. Gitu aja Bu. Terima kasih. Ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bu Eni? Apakah sudah cukup? Ya, sudah jelas. Terima kasih atas tanggapan dan masukannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita kirim reaksi kepada seluruh kelompok yang sudah mempresentasikan pada sore hari ini. Untuk selanjutnya yaitu sesi penguatan Bapak Ibu. Terima kasih tadi Bapak Ibu sudah mempresentasikan dari kelompok 1 sampai kelompok yang terakhir yaitu kelompok 2. Kalau boleh saya sampaikan dari kelompok 1 yaitu permainan gobak sodor, itu di situ ada nilai kerjasama, gotong royong, kemudian refleks untuk melakukan sesuatu, di mana kita bisa membentuk siswa dari hal-hal yang seperti itu, yaitu ada nilai luhur dari permainan tersebut. Kemudian dari kelompok 2 tadi disampaikan adanya dran, itu bisa itu perkumpulan atau bisa mengumpulkan keluarga yang jauh, biasanya itu kumpul bareng ketika mau puasa, baik itu dengan kegiatan kita ziarah kubur dan lain sebagainya. Kemudian di dalam dolanan itu ada tadi yang sudah disampaikan, ada kerjasama, kemudian rewang, itu gotong royong, tahlilan dan lain sebagainya. Itu tadi dari masing-masing kelompok sudah menyampaikan. Kemudian sebelum diakhiri kegiatan pada sore hari ini, mari kita refleksi bersama-sama. Untuk refleksi akan saya tampilkan, yaitu teman-teman tadi sudah saya share di chat ya Bapak Ibu ya, itu Padlet saya, silahkan Bapak Ibu kirim kembali, apa sudah bisa membuka Bapak Ibu? Belum? Silakan yang sudah bisa ngisi Bapak Ibu, bisa dikirim.
Sudah, Bu. Sudah? Ya, terima kasih Bu Aini sudah bisa, Bu Upik sudah bisa, kemudian Bu Sus sudah bisa. Terima kasih. Iya, Bu Sus juga sudah bisa. Terima kasih semuanya. Untuk pertemuan hari ini, teman-teman sangat senang dan yang diperoleh pada sesi ini adalah tentang nilai luhur di daerah kita masing-masing yang dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantoro. Semoga CGP kita sebagai calon pemimpin pembelajaran bisa atau mampu mengimplementasikan apa yang sudah diperoleh pada pertemuan sore hari ini. Dan sebelum kami tutup, saya akan mengingatkan kepada Bapak Ibu, jangan lupa tugasnya dikerjakan sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian itu ada due date-nya ya Bapak Ibu, biar jangan sampai ketinggalan, sudah ditutup Bapak Ibu belum menyelesaikan tugas yang Bapak Ibu kerjakan. Kemudian jangan lupa, meskipun tugas memang harus dikerjakan, Bapak Ibu jangan lupa jaga kesehatan, kemudian makan sesuai porsinya. Kita jaga kesehatan kita karena 6 bulan ke depan kita harus mempersiapkan kesehatan dan jaga kewarasan biar bisa mengikuti pembelajaran sampai di lokakarya, yaitu panen hasil belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian pertemuan pada sore hari ini. Mari pertemuan pada sore hari ini. Sebelum ditutup Bapak Ibu, mari kita foto bersama. Saya hentikan ini dulu biar kelihatan semuanya ya Bapak Ibu ya. Iya, ayo kita on cam dulu Bapak Ibu biar kelihatan semuanya. Iya, ayo kita tunjukkan muka gembira meskipun kita sudah lelah. Iya, terima kasih. Untuk pertemuan sore hari ini, terima kasih. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.